di sini. Oke. Hai, Assalamualaikum. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah madrasah di Indonesia dan dinamikanya dalam pendidikan Indonesia. Nah, apa itu madrasah? Madrasah mengandung arti tempat atau wahana anak mengenyam proses pembelajaran. Maksudnya adalah, di madrasah inilah anak menjalani proses belajar secara terarah, terpimpin, dan terkendali. Dengan demikian, secara teknis, madrasah menggambarkan proses pembelajaran secara formal yang tidak berbeda dengan sekolah. Hanya dalam lingkup kultural, madrasah ini mempunyai konotasi spesifik, yakni sebagai lembaga pendidikan yang dalam proses pembelajaran dan pendidikannya menitikberatkan pada persoalan agama. Kata madrasah, yang secara harfiah identik dengan sekolah agama, lambat laun sesuai dengan perjalanan peradaban bangsa, mengalami perubahan dalam materi pembelajaran yang diberikan kepada anak peserta didiknya. Madrasah dalam kegiatan pembelajarannya mulai menambah dengan mata pembelajaran umum yang tidak melepaskan diri dari makna asalnya yang sesuai dengan ikatan budayanya, yaitu budaya Islam. Sejarah munculnya madrasah di Indonesia merupakan fenomena modern yang dimulai sekitar awal abad ke-20. Tidak ada kejelasan hubungan madrasah abad ke-11 sampai 12 di Timur Tengah dengan munculnya madrasah di Indonesia pada awal abad ke-20. Sejarah pertumbuhan madrasah di Indonesia, jika dikembalikan pada situasi awal ke abad 20, dianggap sebagai memiliki latar belakang sejarahnya sendiri. Walaupun sangat dimungkinkan, ia merupakan konsekuensi dari pengaruh intensif pembaharuan pendidikan Islam di Timur Tengah masa modern. Kemunculan madrasah dipandang menjadi salah satu indikator penting bagi perkembangan positif kemajuan prestasi budaya umat Islam. Mengingat realitas pendidikan sebagaimana terlihat pada fenomena madrasah yang sedemikian maju saat itu, adalah cerminan dari keunggulan capaian keilmuan, intelektual, dan kultural. Ada dua faktor yang melatar belakangi lahir dan tumbuhnya madrasah di Indonesia, yakni faktor adanya respon terhadap politik kolonial Belanda dan faktor munculnya pembaharuan pemikiran keagamaan, yakni dengan munculnya gerakan pembaharuan yang dimotori oleh tokoh intelektual muslim di berbagai daerah dan organisasi sosial keagamaan. Berkat dukungan politik pemerintahan Indonesia dan dengan dikeluarkannya keputusan bersama menteri serta Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, maka semakin memperkuat posisi madrasah sebagai bagian dari proses pendidikan nasional. Faktor yang membelatar belakangi tumbuhnya madrasah yaitu yang pertama, sebagai manifestasi dari realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam. Yang kedua, usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum, misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan peroleh ijazah. Yang ketiga, adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpukau pada barat sebagai sistem pendidikan mereka. Dan yang terakhir, sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan dari hasil akulturasi. Lahir madrasah di Nusantara. Faktor-faktor yang mendorong lahirnya madrasah. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia pada awalnya bermaksud berdagang dengan saudagar-saudagar dari Nusantara. Tetapi demi memenuhi kepentingan dan melihat kesempatan yang ada secara berangsur-angsur, tapi pasti Belanda mulai menancapkan kukunya di Indonesia, mengatur kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia dan menjajahnya. Pemerintah Belanda tidak hanya mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, tetapi juga menekan kehidupan politik dan kehidupan keagamaan rakyat. Setiap jamaah haji yang pulang ke Indonesia diawasi dengan ketat untuk mengantisipasi para hujaj akan membangkit semangat perlawanan terhadap pemerintahan Belanda. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, sikap pemerintah Belanda tersebut
membuat mereka gelisah, terutama para ulama dan santrinya, sehingga menimbulkan perlawanan bersenjata walaupun masih bersifat kedaerahan. Perlawanan kedaerahan tersebut tidak membuat Belanda lari dari kawasan Indonesia, tetapi malah memperkuat posisinya dengan menguasai seluruh tanah air secara berangsur-angsur. Di dunia pendidikan di Indonesia tidak luput dari campur tangan dan tekanan Belanda. Bentuk campur tangan dan tekanan yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan pendidikan model barat dengan kesempatan sangat terbatas bagi pribumi. Pembatasan ruang gerak guru-guru pembelajaran agama Islam dan mengabaikan hasil didikan lembaga pendidikan Islam yang ada pada waktu itu. Lulusan atau keluaran lembaga pendidikan Islam masih dianggap buta huruf yang tentu saja tidak bisa menjadi pegawai dan dicurigai sebagai orang-orang cenderung akan melawan kepada pemerintahan Belanda. Jadi kesimpulannya yaitu, madrasah berasal dari kata darasa yang berarti tempat duduk untuk belajar. Dalam konteks Indonesia, istilah madrasah ini telah menyatu dengan istilah sekolah formal atau perguruan di bawah binaan Departemen Agama. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam mulai didirikan dan berkembang di dunia Islam sekitar abad 11 sampai 12 Masehi atau abad ke-5 Hijriah, khususnya ketika Wazir Bani Saljuk, Nizam al-Mulk mendirikan Nizamiyah di Baghdad. Nah, sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.